Marc Marquez belum menemukan alasan RC213V 2022 lebih mudah dipacu dibanding edisi musim lalu. Di sisi lain, ia mesti mengorbankan kelebihannya dalam tes pramusim MotoGP di sirkuit Sepang. Kami mencoba motor baru dan menambah sedikit lagi kesulitan. Itu adalah hari pertama yang bagus dan dengan sensasi aneh, dengan beberapa hal yang belum saya pahami. Motor 2022 adalah sebuah perubahan besar. Saya mengendarai motor dengan gaya sama selama bertahun-tahun dan ini berbeda. Namun kami perlu memahami bagaimana mendapatkan yang terbaik. Mulai dari sana, mengendarai motor berkarakter sama dalam waktu sangat panjang jelas sekali berbeda. Secepatnya, saya melihat kalau waktu lebih mudah dihasilkan dengan motor baru. Waktu terbaik per lap keluar, tapi saya tidak tahu kenapa. Meski waktu terbaik lebih mudah didapat, bukan berarti Marquez tidak mengalami masalah. Ia mengubah gaya balap untuk menyesuaikan diri dengan motor. Saat ini kekuatan saya, terutama saat masuk ke tikungan, saya harus mengorbankan itu. Saat saya tidak melakukannya, saya kehilangan bagian depan. Saya punya kecepatan, tapi jika tidak berputar, Anda kehilangan sensasi. Proyek manajer Suzuki MotoGP Shinichi Sahara mengatakan timnya bermaksud untuk memperbarui kontrak kedua pembalap mereka, Joan Mir dan Rins. Tujuan utama Suzuki adalah mempertahankan Mir. Meski sang pembalap sudah mengatakan bahwa dirinya tetap membuka opsi lain jika motor GSX-RR baru tidak kompetitif. Sedangkan Suzuki belum memastikan apakah mereka akan memperpanjang kontrak Rins yang akan berakhir pada 2022. Oleh karena itu, sang pembalap mengatakan dirinya membuka pintu untuk semua pabrikan yang ingin mengajukan tawaran kepadanya untuk 2023. Saya tidak tahu apakah ada opsi lain yang mungkin sedang ditangani oleh manajer saya. Sejujurnya, saya merasa nyaman di Suzuki. Saya tidak akan mengatakan saya ingin pergi, tetapi jika seseorang datang untuk memberi tawaran, kami akan mendengarkan. Dan itu tidak berarti saya akan pergi atau bertahan di Suzuki. Saya sangat berterima kasih atas semua yang mereka lakukan. Saya menyukai motor ini dan saya merasa hebat di tim ini. Saya akan fokus melakukan beberapa sesi latihan yang bagus, menjalani beberapa balapan pertama yang bagus, dan saya menyerahkan pekerjaan itu kepada Michael Galvariato. Juara dunia MotoGP Fabio Quartararo mengaku tidak terlalu optimistis terkait hasil pengembangan Yamaha YZR-M1 versi 2022 setelah melihat hasil tes pramusim Sepang. Selama 2 hari tes pramusim MotoGP 2022 di Sepang, Malaysia, Sabtu dan Minggu, Fabio Quartararo tidak mampu menembus 5 besar. Honda, Suzuki, dan Aprilia berkembang sangat banyak dibanding kami. Pabrikan lain maju 2 langkah, sedangkan kami hanya separuh langkah. Salah satu yang menjadi problem besar Yamaha adalah kurangnya tenaga motor bila dibandingkan dengan Ducati, Honda, dan bahkan Aprilia. Tidak ada waktu untuk mengubah fakta bahwa kami memang kekurangan power. Untuk masalah itu, saya kira motor ini lebih kurang serupa dengan yang akan kami pakai di Qatar nanti. Tidak ada waktu lagi untuk menguji mesin baru. Tes pramusim MotoGP telah dimulai di Sepang, Malaysia, dan diringkas menjadi total 8 hari. Namun menurut tim Direktur Yamaha Massimo Meregali, pengujian di Mandalika, Indonesia yang terpenting. Pengujian musim dingin selalu sangat krusial, dan tahun ini lebih penting lagi karena akan menjadi 2 sesi beruntun. Pertama di Malaysia lalu berlanjut di Indonesia. Di Malaysia, para pembalap punya kesempatan pertama kembali mengendarai motor mereka usai libur musim dingin, dan mereka menggunakan sesi ini terutama untuk mendapatkan lagi kecepatannya dan mulai menguji motor dan suku cadang baru. Namun dari sudut pandang saya, tes paling penting adalah yang akan kami lakukan di Indonesia. Pasalnya sirkuit Mandalika ini baru untuk MotoGP dan kami benar-benar perlu mengumpulkan data sebanyak mungkin karena Grand Prix Indonesia tiba lebih awal dalam kalender musim ini. Itu tadi informasi tentang MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.